Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah, khususnya tentang sejarah Aceh, yang bersumber dari sebuah buku yang telah usang diterbitkan di Medan pada tahun 1956 oleh Saudara Maha. Beliau adalah kakek kandung saya sendiri, yang mana buku tersebut berjudul Aceh dalam Sejarah, dengan tema pertama yang akan saya bahas yaitu abad-abad perkembangan. Marilah sahabat-sahabat semua kita melangkah ke alam sejarah yang penuh kisah dan hikayah, sejarah perkembangan dan sejarah di abad permulaan yang sudah dilangkahi beberapa abad yang silam, yaitu sejarah kerajaan Islam yang namanya bergelar seram di Mekah. Walaupun sejarah Aceh sudah terbenam ke dasar bumi dan sudah tenggelam ke dasar lautan yang gaib, tapi bagi para penggali sejarah tidak akan pernah menyerah, karena mereka terus-menerus berusaha dengan sangat yakin dan sabar. Sebenarnya, para penggali sejarah yang sudah begitu lama dilangkahi oleh puluhan abad yang silam sudah tentu sangat berat dan sulit untuk memulainya. Ada pepatah mengatakan, ibarat orang buta yang meraba-raba kian kemari. Tapi para sarjana dari Babilonia, Persia, Arab, Romawi, Yunani, dan Gujarat India, mereka berlomba-lomba mencari jalan hubungan laut dari pulau ke pantai dan benua, untuk mengetahui apakah di pulau-pulau itu sudah ada penghuninya dan bahan-bahan kebutuhan kaum saudagar yang sudah mulai ramai di bandar-bandar dan kota. Inilah sebabnya para sarjana itu berlomba-lomba menggali sejarah demi mencari jalan lalu lintas di lautan agar hubungan antar pulau dan benua menjadi mudah. Lebih kurang 2500 tahun sebelum Masehi, bangsa Babilonia, Persia, Arab, Yunani, Romawi, Gujarat India, dan bangsa Mesir penduduk Iskandaria, masing-masing mereka merintis jalan antar pulau ke pulau, benua dan pantai. Di masa itulah muncul seorang sejarawan yang ahli dalam ilmu geografi kebangsaan Yunani kuno yang bernama Herodotos. Menurut catatan sejarah biografi, tokoh dunia ini lahir di Halikarnassus Yunani, wafat di Turi, Italia. Dia disebut sebagai bapak sejarah karena beliaulah sejarawan pertama yang diketahui mengumpulkan bahan-bahannya secara jelas. Sarjana inilah yang pertama sekali menemukan pulau-pulau dan benua serta jalan lalu lintas di lautan, dan pada masa itu pula pertama kalinya peta bumi dibuat. Tapi peta tersebut hanya sampai di batas India saja. Pada masa itu India dirajai oleh seorang sultan yang bernama Iskandar Zulkarnain. Beliau adalah satu-satunya raja yang terkenal dan masyhur di zamannya. Herodotos juga satu-satunya sejarawan yang ahli dalam ilmu geografi. Pada masa itu, tidak ada satupun sarjana yang berani membantah teorinya. Di sini sudah jelas bahwa yang pertama sekali menemukan pantai, pulau, dan jalan lalu lintas di lautan adalah Herodotos. Dialah penemu pertama dan penggali sejarah yang sudah sangat berjasa bagi semua manusia. Setelah penggalian Herodotos terhenti, muncullah sarjana kedua yang juga ahli dalam ilmu geografi bernama Eratosthenes. Kebangsaan Yunani kuno, lahir di Sahat, Libya, wafat di Alexandria, Mesir. Beliau melanjutkan pekerjaan Herodotos dan sudah mulai membuat peta bumi arah ke timur. Usaha ini sampai ke Gangga dan Ceylon. Beberapa tahun kemudian dilanjutkan lagi membuat peta dunia. Peta itu berhasil sampai ke ujung India, yaitu Pomponius dan Mala, di mana peta terus-menerus dilanjutkan hingga akhirnya sampailah ke Asia Tenggara. Di abad berikutnya terbit sebuah buku yang berjudul Periplus Meris Erythrae. Isinya tentang petunjuk jalan laut sampai ke India. Uraian buku ini selalu menyinggung satu pulau yang dekat dengan lautan India, yang mana akhirnya pulau yang dimaksudkan tersebut diduga adalah Aceh.
Dengan adanya petunjuk-petunjuk dan fakta-fakta dalam uraiannya, dikatakan penghuni pulau yang dimaksud penangkap penyu. Buku Periplus Maris Erythrae dapat dijadikan pedoman bagi dunia pelayaran dan kaum perdagangan. Dalam uraian buku ini juga menerangkan bahwa Arab sudah sangat berperan dalam dunia perdagangan. Kemudian, lebih kurang 75 tahun setelah Eratosthenes, muncul seorang sarjana yang bernama Claudius Ptolemeus, seorang yang ahli ilmu geografi dari Egyptus Romawi. Sarjana ini juga sangat aktif menggali dan mencari sejarah. Claudius Ptolemeus menerbitkan sebuah buku yang berjudul Geography of Lachesis. Buku ini merupakan tentang ilmu bumi dunia yang dilengkapi dengan peta. Dalam uraiannya banyak disebutkan pulau-pulau dan benua. Di antara pulau-pulau itu terdapat satu pulau yang disebut Pulau Emas. Awalnya pulau ini diduga terletak di Pulau Jawa, tetapi akhirnya pulau tersebut dipastikan di Aceh. Kaum pelayaran dan penggali sejarah bertambah mudah dengan adanya buku tentang ilmu bumi yang dilengkapi dengan peta tersebut. Dengan berjalannya waktu, terus saja bermunculan sarjana-sarjana, salah satunya adalah Thomas Bradel, yang dalam teorinya menegaskan bahwa bangsa Arab yang memegang peranan penting dalam dunia perdagangan. Menurut Thomas Bradel, dalam catatannya, semua itu berlangsung pada masa jayanya zaman Yunani. Thomas Bradel juga mengatakan orang-orang Eropa pada masa itu mendapatkan barang-barang dagangan dari bagian timur melalui saudagar-saudagar Iskandaria, yaitu Arab dan Sabah di Bandar Felix. Barang-barang tersebut didatangkan dari Barik Azza, Malabar, India. Tetapi Thomas Bradel selalu menyinggung bahwa semua barang-barang itu berasal dari Sumatera. Dia juga menjelaskan barang-barang tersebut didapat dari Samudra Perlis, yaitu Perla atau Samudra Pasai. Thomas Bradel menambahkan bahwa 100 tahun sebelum itu sudah terdapat satu pelabuhan besar dan ramai. Pelabuhan yang dimaksud itu dengan tegas ia mengatakan Pasai atau Perla, karena kedua pelabuhan dan kerajaan itu sangat berdekatan, maka dari itu sangat sulit untuk dipastikan. Demikian penjelasan Thomas Bradel. Akhirnya, di abad belakangan, Profesor Dr. Husin Jayadiningrat lahir pada tahun 1886 di Kecamatan Keramat Watu, Serang, pada masa Hindia Belanda. Beliau dikenal sebagai profesor pertama di Indonesia yang diutus ke Aceh dengan tujuan untuk menggali sejarah dan mencari bukti-bukti yang ada hubungannya dengan sejarah Aceh. Profesor Dr. Husin Jayadiningrat terus menggali dan mencari serta menyelidiki. Akhirnya beliau menguatkan teori dan istilah Thomas Bradel. Dengan tegas beliau menyatakan bahwa pulau yang dimaksud itu adalah Aceh, sedangkan pelabuhan yang dimaksud adalah Samudra Pasai atau Samudra Perla. Profesor Dr. Husin Jayadiningrat menambahkan bahwa di Pasai sudah jaya satu kerajaan besar yang berdaulat. Profesor Dr. Husin Jayadiningrat menegaskan dengan adanya fakta nyata bahwa di Kuta Karang Pasai terdapat satu komplek kuburan raja-raja Pasai. Di kuburan itulah terdapat batu-batu nisan yang berukiran dan sampai sekarang masih bisa disaksikan keberadaannya. Di batu nisan itulah dinyatakan di Pasai sudah berdaulat satu kerajaan yang besar dan ramai. Di nisan itu juga tertulis nama sultan yang memerintah pada masa itu, yaitu Sultan Malikus Saleh yang wafat pada tahun 1257 Masehi. Profesor Dr. Husin Jayadiningrat menambahkan beratus-ratus tahun sebelum Sultan Malikus Saleh sudah berdaulat kerajaan-kerajaan di Aceh besar dan sudah ditemukan bekas dan bukti-buktinya di Tanah Abe atau di sekitar 22 mukim. Selain dari bekas dan buktinya, terdapat juga dalam catatan India terselip uraian kata bahwa di waktu Rajendra Chola, salah satu raja India yang sangat terkenal, pernah menyerang kerajaan Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain. Akhirnya kerajaan Aceh juga diserang. Kerajaan Aceh yang dimaksud bukan kerajaan Perla dan Pasai, tapi mungkin kerajaan yang disebut belakangan, yaitu kerajaan Lamri, Lamuri atau Lamuli.
Karena uraian ini ada hubungannya dengan teori sarjana Thomas Bradel, Profesor Dr. Husin Jayaningrat menambahkan bahwa dalam teori Thomas Bradel menyatakan kira-kira ratusan tahun sebelum itu bangsa Arab, Persia, Yunani, dan Gujarat India sudah lancar melakukan hubungan dagang dengan kerajaan Lamri, Lamuri, atau Lam-Uli. Uraian dan teori ini dikuatkan oleh Profesor Dr. Moon. Sarjana ini juga menegaskan beratus-ratus tahun sebelum Masehi, kerajaan Pasai atau Perlak sudah memegang peranan penting. Walaupun lebih tua petunjuk-petunjuk dari sarjana Claudius Ptolemeus dan petunjuk-petunjuk dari buku Periplus Meris Erythrae, namun pendapat dan teorinya tetap sama. Yang sebenarnya masih jauh lebih tua teori dari sarjana Ibnu Khordadbeh. Ia menegaskan bahwa kerajaan Lamri, Lamuri, atau Lam-Uli sudah ramai dan maju serta berdaulat. Di masa itu pula muncul seorang sarjana lain yang bernama Cekanimen. Sarjana ini sudah lama aktif dalam penggalian sejarah dan meninjau pulau-pulau serta benua. Cekanimen mengumpulkan semua teori serta pendapat dan mengambil kesimpulan bahwa bumi Aceh penghuninya berasal dari pemindahan bangsa Champa di wilayah Indochina. Dan Cekanimen dalam teorinya mengatakan ini sudah pasti dan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya. Teori Cekanimen kemudian dikuatkan oleh seorang sarjana yang bernama Dr. Peter Vincent van Steenkolenveld. Sarjana ini menegaskan bahwa istilah dan kata-kata Cham atau Champa banyak terdapat di Aceh, baik itu kata-kata harian maupun kata-kata dalam kebudayaan. Kemudian sarjana dari Belanda yang bernama Profesor Dr. Snoekhoff Ronje dalam bukunya yang berjudul The Acehers menegaskan bahwa kata-kata Cham atau Champa sangat banyak di Aceh. Selain dari kata-kata Cham atau Champa, ada juga kata-kata Mon Khmer, di mana kata-kata Mon Khmer berasal dari India belakang yang masuk ke Aceh. Bangsa Mon Khmer sangat banyak menetap di wilayah Kamboja. Kesimpulannya, pemindahan bangsa Mon Khmer ke Aceh langsung dari India belakang, bukan dari Kamboja masuk ke Aceh. Dalam uraian ini ditegaskan bahwa semua sarjana-sarjana bersepakat dan meyakinkan kalau penghuni Aceh adalah pemindahan dari bangsa Champa. Dan teori ini juga ditambahkan bahwa hubungan Aceh dengan Indochina sudah terjadi sejak beribu-ribu tahun lamanya. Teori ini dengan fakta adanya kata-kata Cham atau Champa di Aceh. Seorang sarjana kebangsaan Inggris yang bernama Dr. C.O. Blackden dalam teorinya menegaskan bahwa mengenai pemindahan bangsa Champa ke Aceh ada dua kemungkinan. Yang pertama, pemindahan dari wilayah Champa langsung ke Aceh, atau pemindahan Mon Khmer dari India belakang langsung ke Aceh. Karena tidak mungkin dari Champa ke tanah Semenanjung, melainkan dari tanah Semenanjung baru ke Aceh. Yang kedua, banyak kata-kata dan kebudayaan Champa di Aceh dan percampuran istilah. Jadi besar kemungkinan semua itu terjadi di masa runtuhnya Indochina, yaitu Funan, Champa, Kamboja, dan Mon Khmer. Apakah dengan runtuhnya Indochina, bangsa Champa mengungsi ke Aceh? Kalau hal ini tidak mungkin, adakah kemungkinan di masa jayanya Kamboja meluaskan wilayahnya sampai ke tanah Genting Kera dan Semenanjung Melayu? Dalam dua masa itulah kemungkinan terjadinya percampuran bangsa Champa dengan Aceh. Demikian C.O. Blackden menduga dalam teorinya. Lalu seorang sarjana kebangsaan Belanda, Dr. P.J. Reimer. Semua teorinya diterjemahkan oleh Dr. Prijo Hutomo dalam bukunya yang berjudul Tentang Orang dan Kejadian yang Besar. Teori Dr. P.J. Reimer dalam buku tersebut menyatakan dengan tegas bahwa 1500 tahun sebelum Masehi, sebuah negara di Asia Tenggara yang dimaksud adalah Champa di wilayah Indochina, di mana wilayah itu sudah penuh dan padat sehingga mereka sangat kesulitan memperoleh makanan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Maka dari itulah mereka terus mencari jalan keluar ke lain pulau atau benua. Mereka sudah pandai beternak dan bercocok tanam.
Mereka juga ahli dalam membuat perahu yang memakai cadik yang terbuat dari batang bambu di sebelah kiri dan kanan agar perahu mereka tidak bisa terbalik dan tenggelam. Dengan perahu-perahu itulah mereka menyeberang dari Champa ke pulau-pulau yang lain. Rombongan demi rombongan, mereka mulai mengarungi lautan dengan tujuan mencari pulau-pulau yang lain untuk mempertahankan hidup mereka. Rombongan pertama menuju ke daratan Madagaskar. Disitulah mereka menetap dan memulai kehidupan yang baru. Rombongan yang kedua menuju ke daratan Filipina. Mereka juga menetap di sana. Sedangkan rombongan berikutnya sampailah ke Indonesia. Proses pemindahan mereka tidak sekaligus, melainkan memakan waktu beratus-ratus tahun lamanya. Demikianlah teori dari Dr. P.J. Rimmer. Hingga akhirnya, kepulauan Indonesia sudah diratai dengan pemindahan bangsa Champa dan Mon Khmer. Pulau-pulau di Indonesia yang mereka tempati antara lain Kalimantan, Jawa, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Selanjutnya, Dr. P.J. Rimmer menegaskan dalam teorinya bahwa penghuni seluruh kepulauan Indonesia adalah pemindahan dari Champa. Jadi menurut teori di atas, seluruh manusia penghuni kepulauan Indonesia berasal dari satu moyang. Dr. P.J. Rimmer juga mengatakan pemindahan dari Champa ke Aceh kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Dan beliau juga menegaskan bahwa pemindahan bangsa Champa bukan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur yang memakan waktu beratus-ratus tahun lamanya. Selanjutnya, menurut teori dari sarjana-sarjana yang lain, pemindahan bangsa Champa ke Aceh adalah pemindahan yang paling terakhir. Di sini kita bisa menyimpulkan dari sumber yang ada. Jika pemindahan bangsa Champa ke Aceh adalah pemindahan yang terakhir, berarti pemindahan tersebut terjadi kira-kira 1000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bumi Aceh sudah berpenghuni sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Di mana sumber ini berasal dari sebuah kitab kuno yang berjudul Awalul Asjin, yang artinya adalah Aceh di permulaan, yang akan saya bahas di video berikutnya. Baiklah sahabat-sahabat semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesarnya, karena kita selaku manusia tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf. Sampai di sini dulu video dari saya, dan insya Allah akan saya sambung di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.